Halo Sobat Sehat, saya Dr. Putra Zamzam. Di sini saya akan membahas mengenai tentang hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi di mana kadar kolesterol di dalam darah terjadi adanya peningkatan. Kolesterol di dalam darah itu merupakan bentuk lemak. Lemak sendiri itu nanti akan berikatan dengan protein yang biasa disebut dengan lipoprotein. Ada berbagai macam jenis kolesterol di dalam darah. Yang pertama itu ada HDL yang biasa disebut dengan high density lipoprotein. Kemudian ada LDL, itu ada low density lipoprotein. Kemudian ada triglycerid dan juga terdapat adanya total kolesterol. Untuk keempat item kolesterol ini dapat dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. Namun dengan syarat kita harus berpuasa sebelumnya selama 8-12 jam. Gejala yang dapat ditimbulkan apabila mengalami hiperkolesterolemia yang pertama, pusing yang berat, kemudian pundak terasa berat, kemudian mual, kemudian badan terasa tidak enak, dan kadang beberapa orang akan mengalami sulit tidur. Seseorang yang mengalami hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol dalam tubuh yang meningkat, perlu kita flashback bagaimana gaya hidup sebelumnya. Seperti mulai dari konsumsi makanannya. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu yang pertama adalah seafood. Seafoodnya berupa udang, kepiting, cumi, namun ikan-ikan tidak termasuk. Lalu ada bebek, baik dari dagingnya maupun telurnya. Kemudian ada burung puyuh, baik daging maupun telur. Lalu ada jeroan, lalu ada santan, dan yang terakhir yang sangat tinggi kandungan kolesterolnya yaitu otak sapi. Kadang seseorang yang konsumsi kolesterol yang tinggi, makan kolesterol yang tinggi, dapat bersifat simptomatik ataupun asimptomatik setelah beberapa jam mengkonsumsi makanan tersebut. Sehingga parameter waktu tidak dapat dijadikan sebagai patokan timbulnya suatu gejala hiperkolesterolemia. Ada beberapa kondisi di mana seseorang mengalami hiperkolesterolemia. Yang pertama dia dapat bersifat genetik. Artinya kadar kolesterol yang tinggi itu dapat diturunkan dari orang tua kita, baik dari ayah maupun ibu. Yang kedua, lifestyle atau gaya hidup dalam mengkonsumsi suatu makanan. Yang sudah tadi saya jelaskan, makanannya ada beberapa macam yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan hiperkolesterolemia. Lalu, apa sih pencegahan yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengubah gaya hidup. Mulai dari konsumsi makanan, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Seperti tadi ada seafood, lalu ada jeroan, ada santan, kemudian ada juga otak sapi, dan yang lainnya. Nah, setelah pencegahan, maka kita dapat juga melakukan pengobatan. Namun, pengobatan sendiri kita harus melihat item mana yang mengalami peningkatan. Semisal item total kolesterol, maka kita dapat memberikan obat dengan golongan statin. Lalu, apabila yang meningkat itu adalah item triglycerid, maka kita harus memberikan obat
berupa golongan lebih berat, namun dengan catatan apabila kadar trigliserida dalam darah lebih dari 500. Untuk cut off dari masing-masing item sendiri, yang pertama dari total kolesterol itu cut off-nya dia dikatakan meningkat apabila lebih dari 200. Kemudian untuk trigliserid dia dikatakan meningkat apabila lebih dari 200. Lalu untuk LDL yang biasa berhubungan dengan faktor risiko jantung, dia dikatakan meningkat apabila lebih dari 160. Kemudian untuk HDL, dia merupakan suatu lemak baik, maka apabila dia lebih dari 40, dia akan lebih baik dibandingkan dia kurang dari 40. Lalu komplikasi apa yang akan ditimbulkan dari terjadinya peningkatan hiperkolesterolemia? Dia biasanya berkaitan dengan adanya suatu penyakit stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, dan juga metabolic syndrome. Mungkin sekian dari pemaparan yang saya terangkan mengenai hiperkolesterolemia. Sampai jumpa.